Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, pertama-tama perkenalkan nama saya Nadila Rofiatul Azizah, nomor 19, kelas 12 MIPA 3, mata pelajaran kimia. Untuk materi kali ini, apa sih benzena itu? Benzena adalah suatu organik dengan rumus kimia C6H6. Molekul benzena tersusun atas 6 atom karbon yang berikatan dalam suatu cincin dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karbon. Berikut ini kegunaan dan manfaat benzena dalam kehidupan sehari-hari. 1. Benzena digunakan sebagai pelarut. 2. Benzena juga digunakan sebagai prekursor dalam pembuatan obat, plastik, karet buatan, dan pewarna. 3. Benzena digunakan sebagai pelarut untuk berbagai jenis zat. Selain itu, benzena juga digunakan sebagai bahan dasar membuat sterina. Sterina adalah bahan membuat sejenis atau karet sintesis dan nilon. 4. Asam salisiat adalah nama lazim dari asam O-hidroksibenzoat. Ester dari asam salisiat dengan asam asetat digunakan sebagai obat dengan nama aspirin atau asetosal. 5. Asam benzoat digunakan sebagai pengawet pada berbagai makanan olahan. 6. Tolue sebagai pelarut dan sebagai bahan baku pembuatan zat peledak nitrotoluene atau biasa disebut dengan TNT. Selanjutnya, 7. Anilia merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Reaksi anilia dengan asam nitrit akan menghasilkan garam diazomid dan proses ini disebut diazotisasi. 8. Stirena mengalami polimerisasi akan terbentuk polistirena, suatu jenis plastik yang banyak digunakan untuk membuat isolator listrik, boneka, sol, sepatu, serta piring dan cangkir. 9. Benzaldehida digunakan sebagai zat pengawet serta sebagai bahan baku pembuatan parfum kaleng memiliki bau yang sedap. 10. Natrium benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan kalengan. 11. Fenol lebih dikenal dengan nama karbol atau lisol dan digunakan sebagai zat disinfektan atau pembunuh bakteri karena dapat menyebabkan denaturisasi protein. Kemudian, dampak benzena dalam kehidupan sehari-hari. Berhati-hatilah bila kalian menggunakan material yang mengandung senyawa turunan benzena. Mengapa? Karena senyawa turunan benzena ada yang memiliki sifat racun atau karsinogenik, yaitu zat yang dapat membentuk kanker dalam tubuh manusia jika kadarnya dalam tubuh manusia berlebih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa benzena merupakan salah satu penyebab leukemia, penyakit kanker darah yang telah banyak menyebabkan kematian. Berikut ini adalah dampak dari contoh produk dari senyawa turunan benzena. Nomor 1, benzena merupakan zat kimia yang tidak berwarna, mudah terbakar, dan berwujud cair. Benzena digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan plastik dan bahan kimia lainnya, seperti detergen dan bahkan bahan bakar kendaraan. Namun, benzena juga diketahui dapat menyebabkan kanker sel darah putih atau disebut leukemia seperti yang saya jelaskan di awal tadi bagi manusia. Jika menghisap benzena dengan kadar yang cukup tinggi dapat menyebabkan kematian. Meminum atau memakan makanan yang mengandung benzena dalam jumlah cukup tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari muntah-muntah, iritasi, lambung, kepala pusing, hingga kematian. Di samping ini adalah gambar struktur dari benzena. Yang nomor 2, aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat memiliki sifat
antigesik, antipiretik, anti radang, dan antikoagulan. Karena sifat-sifat itu lah aspirin biasanya digunakan sebagai obat sakit gigi dan obat pusing. Senyawa ini memiliki titik didih 140 derajat Celcius dan titik leleh 130 derajat Celcius. Mengonsumsi aspirin secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan, di antaranya gangguan pencernaan pada lambung seperti sakit mah dan pendarahan lambung. Di sampingnya terdapat contoh obat aspirin. Selanjutnya nomor 3, asam benzoat adalah senyawa turunan benzena dengan rumus kimia C6H6CO2. Asam benzoat memiliki sifat fisis di antaranya titik leleh 122 derajat Celcius atau 252 derajat Fahrenheit dan titik didih 249 derajat Celcius atau 480 derajat Fahrenheit. Penggunaan utama dari asam benzoat adalah sebagai pengawet makanan. Berikut struktur molekul asam benzoat. Lanjut nomor 4, anilina. Anilina memiliki rumus kimia C6H5NH2 dan biasa dikenal dengan nama fenilamina atau aminobenzana. Senyawa turunan benzana ini mengandung gugus amino. Berikut struktur molekul aniline. Aniline memiliki wujud cair pada suhu kamar dan tidak berwarna, colorless. Titik didihnya 184 derajat Celcius, sedangkan titik lelehnya -6 derajat Celcius. Senyawa anilina mudah menguap dan menimbulkan bau tak sedap seperti ikan yang membusuk. Dilihat dari sifat kimianya, anilina tergolong basa lemah. Anilina dapat bereaksi dengan asam kuat menghasilkan garam yang mengandung ion anilinum C6H6 NH13. Selain itu, anilina juga mudah bereaksi dengan asil halida. Misalnya asetil klorida CH3COCI membentuk suatu amida. Amida yang berbentuk dari anilina disebut anilida. Misalnya senyawa dengan rumus kimia CH3-CO-NH-C6H5 diberi nama asetanilida. Anilina banyak digunakan sebagai zat warna. Bukan hanya itu, anilina juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai obat seperti antipiring dan antifebrin, di mana penggunaan anilina secara berlebihan dapat mengakibatkan mual, muntah-muntah, pusing, dan sakit kepala. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan anilina dapat menyebabkan insomnia. Berikut adalah struktur dari anilina. Kita lanjut nomor 5, klorobenzana. Klorobenzana adalah senyawa turunan benzena dengan rumus kimia C6H5Ci. Senyawa ini memiliki warna bening, colorless, dan mudah terbakar. Klorobenzana dapat diperoleh dengan cara mereaksikan fenol dan fosfor pentaklorida. Klorobenzana tidak larut di dalam air serta memiliki titik leleh -45 derajat Celcius dan titik didih 131 derajat Celcius. Berikut struktur molekul klorobenzana. Klorobenzana banyak digunakan dalam pembuatan pestisida seperti DDT yang penggunaannya telah dilarang di seluruh dunia. Senyawa ini juga digunakan dalam pembuatan fenol. Saat ini klorobenzana digunakan sebagai produk antara pada pembuatan nitroklorobenzana dan difeniloksida. Nitroklorobenzana dan difeniloksida merupakan bahan baku pembuatan herbisida, zat pewarna, dan karet. Klorobenzana juga digunakan sebagai pelarut dalam kimia organik, di antaranya pelarut untuk cat. Kita lanjut ke angka nomor 6, nitrobenzana. Nitrobenzana memiliki rumus kimia C6H5NO2. Turunan benzena ini dikenal juga dengan nama nitrobenzol atau minyak mirbane. Nitrobenzana memiliki aroma almond, namun bersifat racun. Kelarutan nitrobenzana dalam air sekitar 0,19 gram per 100
ml pada 20 derajat Celcius. Titik lelehnya 5,85 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya 210,9 derajat Celcius. Nitrobenzana dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan aniline serta digunakan juga dalam produk semir dan senyawa isolator. Di samping ini adalah contoh struktur nitrobenzana. Kemudian yang nomor 7, paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen merupakan zat analgesik dan antipiretik yang paling populer. Paracetamol sering digunakan untuk mengobati pusing dan sakit kepala. Berikut ini struktur molekul paracetamol. Sifat dari paracetamol antara lain titik leleh 169 derajat Celcius, kelarutan dalam air 1,4 gram per 100 ml atau bisa dikatakan 20 derajat Celcius, serta larut di dalam etanol. Tahukah Anda dari manakah asal kata acetaminophen dan paracetamol? Kedua nama tersebut berasal dari nama kimia kedua senyawa, yaitu N-acetila para-aminophenol dan para-acetili-aminophenol. Terlalu banyak mengonsumsi paracetamol dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Di sampingnya ada struktur dari paracetamol. Nomor 8. Fenol. Fenol dikenal juga dengan nama asam karbolat. Turunan benzana ini merupakan padatan kristalin yang tidak berwarna. Rumusan kimianya adalah C6H5OH. Dari nama dan rumus kimianya dapat diduga bahwa senyawa fenol mengandung gugus hidroksi MnOH yang terikat pada cincin benzana. Sifat-sifat fenol diantaranya kelarutan di dalamnya air 9,8 gram per 100 ml, titik leleh 40,5 derajat Celcius dan titik didihnya 181,7 derajat Celcius. Fenol memiliki sifat antiseptik sehingga digunakan di dalam bidang pembedahan untuk mensterilkan alat-alat. Fenol juga banyak digunakan dalam pembuatan obat, resin, sintesis, dan polimer. Fenol dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Berikutnya, nomor 9, asam salisilat. Asam salisilat merupakan turunan benzana yang tergolong asam karboksilat, sehingga asam salisilat memiliki gugus karboksi MnCOOH. Adanya gugus ini menyebabkan asam salisilat dapat bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Misalnya, reaksi asam salisilat dengan metanol akan menghasilkan metil salisilat. Asam salisilat bersifat racun jika digunakan dalam jumlah besar, tetapi dalam jumlah sedikit asam salisilat digunakan sebagai pengawet makanan dan antiseptik pada pasta gigi. Dan yang terakhir, TNT atau trinitrotoluene. TNT merupakan senyawa turunan benzana yang bersifat mudah meledak. Senyawa TNT diperoleh melalui reaksi nitrasi toluena. TNT digunakan sebagai bahan peledak atau kepentingan militer dan pertambangan. Senyawa TNT dibuat dengan cara mereaksikan toluena dan asam nitrat pekat serta dibantu katalis asam sulfat pekat. Studi dan pengembangan senyawa benzana dan turunannya dapat berakibat positif dan negatif. Contohnya, TNT sering disalahgunakan sebagai bahan peledak sehingga merugikan umat manusia dan lingkungan. Nah, di samping ini adalah rumus dari TNT. Nah, sekian pembahasan tentang sisi negatif dan positif